Nah, dunia pertanian itu nggak ada yang pintar, Pak. Waktu gagal ya gagal. Yang penting kita disiplin. Apapun kalau disiplin itu akan indah. Perkenalkan, nama saya Bagas Suratman. Saya petani muda Indonesia, berasal dari Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelum saya terjun ke dunia pertanian itu, kita udah menggeluti segala bidang pekerjaan, dari buruh pabrik, dari supir metro mini, porter bandara gitu, semua pokoknya udah kita jalanin semualah pekerjaan itu gitu. Ternyata pada titiknya itu kita ada di pertanian. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba dia ke dunia pertanian gitu. Cuma ya kita harus telaten di pertanian itu, kita sabar, kita harus beradaptasi dengan tanaman gitu. Lama-lama ya semenjak tahun 2004 lah kalau nggak salah itu, kita mencoba dari sayuran daun, ayo terus kita kembangkan sampai 10 tahun itu kita tetap masih sayuran daun terus gitu. Nah sekarang udah karena persaingan cukup luas, cukup bebas, makanya kita belajar untuk tanaman sayur buah dan buah-buahan gitu, Mbak. Kalau untuk tujuan saya ingin bertani itu ya mungkin di situ ada rezekinya di pertanian, satu. Kedua itu ya kita asik, kita menikmatin aja gitu. Jadi artinya kita nggak disuruh orang atau bagaimana, kita netral gitu. Kita punya pertanian sendiri. Nah kita yang kita tekankan kan kita gini, kita mau bertani mau seberapa luas itu yang penting kan market. Asal kita marketnya udah terbuka, udah ada penjualannya, artinya kita tanam terus penjualannya ada gitu kan, kita semangat, nggak harus nunggu tengkulak atau apa gitu. Yang jelas market kita udah jadi gitu. Makanya ya senang dengan bertani itu, toh hasilnya juga lumayan. Katanya kan kalau pertanian itu susah, kata siapa? Makanya kita harus belajar. Nah dari situ kita kan gini, Mbak, untuk pengembangan pertanian sendiri itu kita prinsipnya selagi ada manusia, dunia pertanian insya Allah masih dibutuhkan. Karena 10 tahun, 20 tahun kita udah nggak perang teknologi lagi, Mbak. Kita perangnya perang pangan, semakin tambah penduduk kan gitu kan. Indonesia itu termasuk negara agraris, gemah limpah Lojinawi, tongkat dan batu jadi tanaman kalau dikerjakan. Kalau tidak ya kan kita akan kelaparan gitu. Ya nggak mungkin Indonesia yang sangat gemah limpah begini manusia sampai kelaparan, apalagi impor. Aduh kayaknya nggak banget. Makanya saya pengennya gini, apa yang bisa diproduksi anak negeri siap kita terjunkan ke pasar, dan kita nggak bisa impor. Kecuali yang nggak bisa diproduksi Indonesia baru kita impor. Itu saya setuju seperti itu. Makanya dorongan-dorongan dari teman itu saya pengennya seperti itu. Bang, saya belajarnya itu otodidak, Mbak. Kita yang lihat orang kok kehidupannya dia tani begini-begini, kita coba kita ngelihat gitu. Ternyata oh ya seperti ini ya, kita belajar sendiri gitu. Ayo gitu. Dan saya menekankan teman-teman yang di lapangan itu boleh dikatakan mitra kerja saya gitu. Saya menginstruksikan ayo kita sama-sama belajar, dan mereka itu masih tergolong muda, dan saya di tempat saya itu belajar tapi digaji. Kalau mereka udah bisa mengembangkan sendiri, keluar dari saya, silahkan kembang sendiri, mau nyari market sendiri kemana ya itu yang kita harus dorong mereka untuk bisa mandiri gitu. Makanya anak-anak muda ini ayo kita rangkul. Ayo yang siapa yang mau bertani, yang pertama memang harus susah dulu, nggak ada pertama kok enak-enakan, nggak ada gitu. Jadi nggak ada yang instan, Mbak, harus proses. Saya mungkin dilihat orang sukses ya, tapi orang tidak bisa melihat saya dengan proses saya akan sukses ini seperti apa gitu. Ini anak-anak santri ini pinter ngaji, tapi kan belum tentu mereka. Saya kalah, saya nggak bisa ngaji, mereka bisa ngaji, tapi saya sedikit ada ilmu di pertanian, sedikit nggak banyak kan gitu. Ayo salurkan ke mereka. Tetap masih pengawasan saya, marketnya harus kita tanggung jawab semua gitu, Mbak. Kalau untuk rekrutmen sendiri mungkin mulut ke mulut.
track recordnya apa kita tanyain. Ada yang lewat Facebook, ada yang lewat dari YouTube. Ayo kita rangkul, bahkan dari luar Pulau Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi aja datang ke sini gitu. Mereka belajar gitu. Kalau anak-anak santri kita kan ada setiap malam Sabtu itu ada pengajian gitu kan, kita lihat anak-anak ini main gadget mulu apa, ayolah kita main ke lahan saya gitu. Mereka tertarik lah. Dari situ ya ada yang kebal, ada yang mentah juga, namanya semua kan nggak sama ya Mbak ya. Ada yang mentalnya kuat, ada yang mentalnya tempe kan gitu. Jadi kita harus sharing di situ. Lama-lama ya iya kita itu, dan mereka nggak ngeluarin modal Pak. Tadinya pertama kita tanggung semua untuk belajar itu, kita siapkan 1 hektar. Mereka udah bisa ya kita cabut lagi, itulah kan saya nyewa, bukan hak milik gitu. Jadi untuk mereka belajar, mereka udah sukses, udah bisa, baru kita lepas. Tapi tetap masih pengawasan kita. Sekarang zamannya kan canggih ya, ceprot upload ini penyakit apa, ini kurang apa. Sekarang kan udah dibantu dengan teknologi yang canggih. Nah, dunia pertanian itu nggak ada yang pintar Pak. Waktu gagal ya gagal. Yang penting kita disiplin. Apapun kalau disiplin itu akan indah. Gitu. Ikutin aturan main, ikutin SOP-nya. Karena tanaman itu sama manusia Mbak. Kalau dia telat makan sama, kurus, lemes, sama manusia kan begitu. Gitu. Karena pertanian di Indonesia itu kulturnya begitu. Karena orang gini, kita harus bisa baca pasar. Oh ya, bulan ini bulan apa itu cocoknya tanam apa, kita harus tahu itu jadwal. Ini terakhir melon ini, penanaman melon, karena di saat sekarang ini udah mulai masuk ke musim hujan, biasanya rata-rata begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap harus lanjut melon. Bukan hujan itu halangan, bukan. Kita memang harus menyediakan lahan yang khusus, yang anti banjir, bisa antisipasi pembuangan dan pengambilan airnya itu seperti apa gitu. Ya kalau masalah penghasilan itu relatif ya Mbak ya. Kalau masalah penghasilan itu relatif tergantung lahan mereka dan tingkat keberhasilan mereka. Tambah banyak ya mungkin tambah juga penghasilannya. Kalau dibilang tingkat menjanjikan, ya saya itu mohon maaf ya, bukan kita sombong. Saya petani gembel begini, mobil saya Fortuner. Dari hasil kangkung, dari hasil tani gitu. Kalau melon-melon begini cuma lauknya aja Mbak. Nasinya itu di kangkung saya itu. Rumah alhamdulillah Mbak, rumah jelek-jelek ya, kemarin habis bikin rumah kan gitu. Jelek-jelek lah, gubuk apa ya. Terus alhamdulillah, mau begini bukan sombong nih ya. Ya udah daftar haji, alhamdulillah tinggal panggilan aja kalau ada umur gitu. Jadi aslinya menjanjikan dengan metode yaitu pertama disiplin, kita harus menguasai pasar. Karena anggota saya itu teman-teman itu ya harus kita jadwal, kamu nanam ini biar nggak prok di pasar gitu, nggak bentrok gitu. Sangat menjanjikan. Yang penting kita ngikutin aturan mainnya seperti apa gitu. Ya pertama kan kita lihat dulu lahannya, ini kultur lahan ini, cek pH-nya berapa, kita bisa untuk tanaman apa, ya kan. Nah pendampingan itu kalau 1,5 hektar itu misalkan kita untuk tahap belajar 10 orang, misalnya salah satu kita kan bisa harus kita ini, oh iya caranya seperti ini, cara pemupukannya, cara penanamannya, cara perawatannya, semprotnya berapa kali, kan begitu harus terjadwal. Nah dari angka 10 orang itu ya kan, kita harus bisa mencetak 1 minimal atau 2 orang harus bisa. 1 itu bisa membawai 10 orang lagi, kita buka lahan lagi, 1 lagi bisa buka lahan. Jadi sama gitu, kita 1 orang itu harus punya jiwa kepemimpinan juga dan harus ngerti tanaman juga. Sekarang kalau 10 orang jadi pemimpin, 1 orang 10 udah 100. Kalau masing-masing 1,5 hektar udah 50 hektar, ya kan? Kalau 10 orang 1 hektar udah berapa? Udah 10 berapa itu? Udah banyak, udah 100-an hektar gitu. Cuma kan kita harus kapasitasnya, kita pasarnya nampungnya berapa itu kan kita harus hitung juga, jangan sampai over. Dan satu lagi, kita itu kalau kan gini, Indonesia atau negara manapun kuat itu kalau ketahanan pangannya itu kuat. Artinya cadangan makanan kita itu banyak. Itu negara insya Allah pasti kuat, nggak akan kelaparan. Makanya anak-anak muda kan sekarang jarang Mbak yang tertarik di dunia pertanian. Adanya cuma gadget. Ya tahu udah kalau main gadget, main online udah yang lain. Emang online nggak perlu makan? Kan semua perlu, karena kan kadang-kadang diabaikan pertanian ini. Padahal ini sektor utama Mbak.
Ya, pertanian ini menolong bangsa, menolong umat manusia semua orang. Kalau sekarang di Indonesia atau di dunia nggak ada yang tani, berat kiamat, Mbak. Siapa mau makan apa? Itu kita nggak makan sehari semalam aja tahu sendiri kan, keroncongan. Apalagi sedetik. Nah, ini harus dipelihara. Makanya harus kita cetak petani-petani muda, anak-anak muda. Ya harus kita janjikan supaya mereka itu tertarik. Menjanjikan yang positif bukan yang negatif, kan gitu. Ini loh alurnya begini, budidayanya begini, tingkat risiko kerugiannya seperti ini, kan gitu, Mbak. Ya kan, makanya ke depan pertanian Indonesia itu kan usianya udah sepuh-sepuh, 50 sampai 60 tahun. Terus kalau anak muda ini tidak kita ajarin untuk dari sekarang, mau kapan lagi? Yang meneruskan siapa? Masa Indonesia sekaya begini kita mau impor makanan, sedangkan ini tidak bisa tanam. Nah, makanya harus ayo kita belajar bareng-bareng, kita untuk tanam, untuk menciptakan makanan itu tadi. Terima kasih untuk teman-teman sahabat Kujang. Kita optimis, jangan pesimis. Dunia pertanian itu sangat luas dan sangat menjanjikan. Kalau kita optimis, insya Allah. Jadi kita belajar pertanian nggak usah mikirin hasil, yang penting tahu dulu caranya. Insya Allah kita bisa sukses. Karena kalau kita punya karya, kalau kita punya kemampuan, bukan kita nyari duit, tapi duit akan nyari kita.